ke channel YouTube Bimbel Kenangan. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi bangun ruang. Nah, kita mulai. Bangun ruang yang akan kita bahas di sini ada dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas yaitu prisma, limas, balok, dan kubus. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung yang akan kita bahas yaitu tabung, kerucut, dan bola. Suatu balok yang panjangnya 40 cm, lebar sama dengan 30 cm, dan tinggi sama dengan 20 cm. Maka A. Tentukan volumenya, B. Tentukan luasnya, dan C. Tentukan jumlah panjang rusuknya. Kita jawab. Diketahui P sama dengan 40 cm, L sama dengan 30 cm, dan T sama dengan 20 cm. Nah, untuk pertanyaan pertama, volume. Volume dari balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, tinggal kita masukkan nilai dari P, L, dan T, yaitu 40 dikali 30 dikali 20. Maka volume dari balok ini adalah 24.000 cm kubik. Nah, pertanyaan B, tentukan luasnya. Luas balok sama dengan 2 dikali buka kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T tutup kurung. Nah, kita masukkan nilai dari P, L, dan T, yaitu 2 buka kurung 20 dikali 30 ditambah 40 dikali 20 ditambah 30 dikali 20. Maka didapat 2400 ditambah 1600 ditambah 1200. Maka luas dari balok ini sama dengan 5200 cm kuadrat. Nah, untuk C, jumlah panjang rusuk balok. Kita gunakan rumusnya 4 dikali buka kurung P ditambah L ditambah T. Kita masukkan nilainya 4 buka kurung 40 ditambah 30 ditambah 20. Maka hasilnya 160 ditambah 120 tambah 80. Didapat 360 cm. Suatu kubus panjang rusuknya 3 cm, maka tentukan A. volume, B. luas, dan C. jumlah panjang rusuk atau keliling kubus. Dan kita jawab, diketahui R sama dengan 3 cm, maka volume sama dengan R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27 cm kubik. Maka volume kubus ini adalah 27 cm kubik. Nah, untuk B, luas sama dengan 6 dikali R kuadrat sama dengan 6 dikali 3 pangkat 2. Maka luas kubus ini adalah 54 cm kuadrat. Nah, pertanyaan C, jumlah panjang rusuk atau keliling kubus ini. Nah, rumus yang kita gunakan 12 dikali rusuk sama dengan 12 dikali 3, maka kelilingnya adalah 36 cm. Tentukan volume prisma yang luas alasnya 12 cm kuadrat dan tingginya 10 cm. Nah, kita jawab, luas alas diketahui yaitu 12 cm kuadrat. Tinggi prisma 10 cm. Nah, volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Tinggal kita masukkan nilainya yaitu 12 dikali 10. Maka volume prisma sama dengan 120 cm kubik. Nah, contoh soal selanjutnya.
Tentukan volume limas yang luas alasnya sama dengan 12 cm kuadrat dan tingginya 10 cm. Nah, nilainya ini sama dengan nilai di soal sebelumnya. Perbedaannya di sini kita mencari volume limas supaya teman-teman tahu perbedaan rumus antara prisma dan limas. Nah, kita jawab volume limas sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Ingat ya teman-teman, untuk volume limas jangan lupa kita kali sepertiga. Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Maka kita hitung sepertiga dikali 12 dikali 10. Dapat hasilnya volume limas sama dengan 40 cm kubik. Gambar di samping merupakan prisma tegak segitiga siku-siku. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, prisma tegak segitiga siku-siku ini panjang AC sama dengan 4 cm, panjang BC sama dengan 3 cm. Nah, untuk tinggi prisma ini 8 cm. Maka untuk mencari luas permukaan prisma segitiga ini, terlebih dahulu kita cari panjang semua alasnya, yaitu panjang AB. Nah, AB merupakan sisi miring dari segitiga ABC, maka rumus yang kita gunakan yaitu AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25, maka panjang AB sama dengan 5 cm. Nah, panjang semua alasnya sudah diketahui, sehingga kita cari luas prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, karena luas alas prisma ini adalah segitiga, maka rumusnya adalah 2 dikali setengah alas dikali tinggi. Nah, 2 dikali setengah alas dari segitiga ini adalah 3 dikali tingginya 4. Ditambah keliling alas, keliling segitiga ABC, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 3. Dikali tinggi prisma, maka dikali 8. Dapat hasilnya 12 ditambah 12 dikali 8 sama dengan 12 ditambah 96. Maka luas permukaan prisma ini sama dengan 108 cm kuadrat. Nah, contoh soal selanjutnya, diketahui alas limas berbentuk persegi. Bisa teman-teman lihat gambarnya, dengan panjang TE sama dengan 5 cm dan AB sama dengan 6 cm. Teman-teman harus garis bawahi ya, bentuk alas limasnya adalah persegi. Nah, berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaannya bisa ditentukan? Nah, jawabnya soal tersebut bisa diselesaikan karena bentuk alasnya persegi dengan ukuran 6 cm dan tingginya juga diketahui yaitu 5 cm. Berarti langsung ke rumus. Luas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Nah, luas alasnya karena merupakan persegi, maka rumusnya adalah R kuadrat. Yaitu 6 kuadrat ditambah 4, karena jumlah sisi bidang tegaknya ada 4. Dikali bidang tegaknya merupakan segitiga. Rumus luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti 4 dikali setengah dikali alasnya. Alasnya BC. Contohnya ya, adalah 6 cm dikali tingginya TE 5, berarti setengah dikali 6 dikali 5, maka 6 kuadrat 36 ditambah 4 dikali setengah dikali 6 dikali 5 adalah 60, maka luas dari limas ini adalah 96 cm kuadrat. Gampang ya teman-teman.
Nah, contoh soal selanjutnya, diketahui luas prisma segi 4 adalah 256 cm kuadrat. Alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Tentukan tinggi prisma tersebut. Nah, kita buat diketahui luas permukaan prisma segi 4 256 cm. Panjang alas 5 cm, lebar alas 4 cm. Maka luas prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas diketahui yaitu 256, kita masukkan nilainya, dikali 2 dikali panjang dikali lebar, karena prismanya alasnya segi 4. Ditambah 2 dikali panjang ditambah lebar, untuk keliling segi 4, dikali tinggi prisma. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. 256 sama dengan 2 dikali 5 dikali 4, ditambah 2 dikali, buka kurung, 5 ditambah 4, dikali tinggi. Karena yang ditanya adalah tinggi prisma. Nah, kita sederhanakan 256 sama dengan 40 ditambah 18T. 18T sama dengan 216, maka tinggi prisma sama dengan 216 dibagi 18 yaitu 12 cm. Jadi tinggi prisma ini adalah 12 cm. Contoh soal lainnya. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 desimeter dikali 8 desimeter dikali 6 desimeter. Berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 dm kuadrat dan sudah terisi air setinggi 12 cm, berapa literkah air pada kaleng berbentuk prisma sekarang? Nah, kita jawab, untuk mengetahui berapa liter tinggi air setelah ketambahan air dari kaleng balok, maka kita cari terlebih dahulu volume ketinggian air pada kaleng prisma. Selanjutnya bisa ditentukan volume air pada kaleng prisma. Nah, di sini volume air kaleng balok sama dengan volume ketinggian air kaleng prisma. Karena kan air pada kaleng balok ini dituang seluruhnya ke kaleng prisma, maka volume air kaleng balok sama dengan volume air yang ditambahkan ke kaleng prisma. Nah, kita cari volume air kaleng balok sama dengan 10 dikali 8 dikali 6. Nah, untuk volume ketinggian air kaleng prisma, tambahan ketinggian air kaleng prisma sama dengan luas alas kaleng prisma dikali tinggi air yang ditambahkan. Maka 480 sama dengan 96 dikali ketinggian air. Ketinggian air yang ditambahkan sama dengan 480 dibagi 96, sama dengan 5 desimeter. Nah, kan kaleng prisma sebelumnya sudah terisi air, yaitu 12 cm atau 1,2 desimeter. Maka volume air kaleng prisma sekarang kita hitung sebagai berikut. Volume prisma sekarang sama dengan luas alas prisma dikali tinggi air sekarang. Sama dengan 96 dikali ketinggian air sebelumnya 1,2 desimeter ditambah ketinggian air tambahan, kan sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 5 desimeter. Maka volume prisma sama dengan 96 dikali 6,2, maka volumenya sama dengan 595,2 desimeter kubik atau sama dengan 595,2 liter. Jadi banyaknya air pada kaleng prisma sekarang adalah 595,2
liter. Contoh soal selanjutnya. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Tentukan panjang diagonal BE. Nah, kita jawab. Perhatikan segitiga ABE. Segitiga ABE adalah segitiga siku-siku di titik A. Nah, untuk mencari panjang BE, maka kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, kita lukis terlebih dahulu segitiga ABE, di mana panjang AB sama dengan 5 cm. Nah, panjang AB sama dengan panjang AE, maka AE juga panjangnya 5 cm. Nah, kita mencari panjang BE. Kita gunakan rumus Pitagoras. BE merupakan sisi miring dari segitiga ABE. Maka BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 25 sama dengan 50. Maka BE sama dengan akar 50. Kita sederhanakan, BE sama dengan 5 akar 2. Jadi panjang diagonal BE adalah 5 akar 2 cm. Contoh soal selanjutnya. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Tentukan panjang diagonal ruang CE. Nah, kita lukiskan diagonalnya. Diagonal ruang CE. Nah, untuk mencari CE, kita membuat garis bantu, yaitu diagonal AC. Nah, maka terbentuk segitiga ABC dan ACE. Nah, segitiga ACE adalah segitiga siku-siku di titik A. Nah, untuk mencari panjang CE, terlebih dahulu kita harus mencari panjang AC, yaitu dengan memperhatikan segitiga ABC sebagai berikut. Nah, gambarnya ABC, di mana panjang BC sama dengan 6 cm, panjang AB sama dengan 8 cm. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, maka kita dapat AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan 64 ditambah 36, sama dengan 100. Maka AC sama dengan akar 100. AC sama dengan 10 cm. Nah, dengan demikian kita mendapat panjang diagonal AC adalah 10 cm. Nah, karena panjang AC telah diketahui, maka kita dapat mencari panjang CE. Nah, kita lukiskan segitiga ACE, di mana panjang AE adalah 5 cm. Nah, panjang AC yang kita cari tadi yaitu 10 cm. Maka panjang CE kita cari dengan rumus CE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat, sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat, sama dengan 25 ditambah 100, sama dengan 125. Maka CE sama dengan akar 125, kita sederhanakan menjadi 5 akar 5 cm. Jadi, panjang diagonal ruang CE adalah 5 akar 5 cm. Nah, kita lanjut. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Nah, tentukan luas bidang diagonal B, C, E, H. Nah, kita lukiskan persegi panjangnya dulu, persegi panjang BCHE. Di mana panjang BC sama dengan panjang EH, yaitu 4 cm. Nah, untuk menentukan luas persegi panjang BCHE terlebih dahulu, kita cari panjang BE atau CH. Nah, dari segitiga ABE, kita dapat mencari panjang BE,
yaitu dengan rumus BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, karena panjang AB 15 cm, sedangkan panjang AE sama dengan panjang CG, yaitu 8 cm. Maka BE kuadrat sama dengan 225 ditambah 64 sama dengan 289. Maka BE sama dengan akar 289. BE sama dengan 17 cm. Karena panjang BE sama dengan panjang CH, maka panjang CH juga 17 cm. Nah, karena panjang BE sudah diketahui, maka luas bidang diagonal BCHE kita hitung dengan rumus BE dikali BC sama dengan 17 dikali 4 sama dengan 68 cm kuadrat. Jadi luas bidang diagonal BCHE adalah 68 cm kuadrat.